Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi. Ya anak, hari ini kita akan belajar di tema 3 ya, makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 3 dan 4 ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuki pembelajaran 3, sekarang kalian ambil buku temanya. Jadi jika kalian menonton video ini, kalian buka juga buku temanya ya, agar pembelajaran ini menjadi lebih maksimal. Tahukah kalian, manusia itu adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial sini artinya itu manusia itu tidak bisa hidup sendiri ya. Jadi membutuhkan orang lain untuk hidup bersama. Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lainnya. Nah, interaksi ini adalah sebuah tindakan atau aksi antara satu objek dengan objek yang lainnya. Itu adalah interaksi ya. Ada hubungan atau berhubungan ya antara satu objek dan objek yang lain. Dan terciptalah interaksi sosial. Nah, sekarang apa itu interaksi sosial ya? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu yang lain dan sifatnya saling mempengaruhi. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat, pasar, atau tempat ibadah. Nah, sekarang itu ada 3 jenis interaksi sosial yang terjadi di masyarakat ya. Yang pertama itu interaksi sosial antar individu ya. Nah, ini adalah terjalinnya antara 2 orang yang berinteraksi dan saling merespon ya. Kemudian ada interaksi sosial individu dengan kelompok ya. Contohnya itu adalah guru ya, yang sedang mengajar muridnya ya. Jadi guru individu dan berinteraksi dengan muridnya yang merupakan kelompok, misalnya kelas 5 ya, kelompok kelas 5. Jadi ada individu berinteraksi dengan kelompok ya. Kemudian interaksi sosial antar kelompok ya. Ya, ini terjadi ketika suatu kelompok melakukan kontak dengan kelompok sosial lainnya. Contohnya itu ya pertandingan sepak bola, pertandingan voli ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ada interaksi antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya ya. Jadi sekarang mengapa sih manusia itu harus berinteraksi? Nah, itu karena ada tujuan interaksi sosial ya. Nah, ini alasan-alasan mengapa manusia butuh interaksi sosial ya. Yang pertama itu menjalin persahabatan ya. Kemudian untuk memperoleh bantuan orang lain. Kemudian itu dapat menyelesaikan masalah bersama ya. Kemudian dapat melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan ya. Kemudian yang terakhir itu merundingkan suatu masalah yang timbul. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah juga ya. Nah, manusia itu tidak hanya berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan lingkungan sekitarnya ya. Nah, dan interaksi ini disebut dengan interaksi dengan lingkungan hidup ya. Nah, tadi kalau ada interaksi antar sesama manusia itu namanya interaksi sosial ya. Tapi jika manusia dengan lingkungan sekitarnya itu namanya interaksi dengan lingkungan hidup ya. Nah, ini ada contoh ya, nelayan yang sedang berinteraksi dengan lingkungan saat melaut ya. Jadi interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya itu terjadi alami ya. Nah, kalian perhatikan percakapan 2 anak ini ya. Yang pertama mengatakan bahwa kemarin dia itu ikut ibu ke pasar untuk membeli ikan dan sayuran. Ternyata di pasar itu cukup ramai ya. Ya, tentu saja di pasar itu ramai ya, karena di pasar itu banyak terjadi interaksi sosial ya antara satu orang dan orang yang lainnya ya. Nah, keberagaman profesi seperti pedagang, petani, nelayan, peternak, pegawai, dan yang lainnya merupakan keberagaman yang harus kita syukuri. Karena dengan adanya keragaman profesi, kamu bisa memenuhi kebutuhan hidupmu ya. Nah, ada banyak keragaman yang ada di masyarakat, baik keragaman sosial maupun keragaman budaya ya.
Nah, ini adalah contoh bentuk keberagaman sosial dan budaya di masyarakat ya. Keberagaman itu artinya lebih dari satu jenis ya. Nah, yang pertama itu keragaman usia ya. Nah, ada anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Kemudian keragaman jenis kelaminnya, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya keragaman pekerjaannya, ada petani, peternak, pedagang, dokter, guru, pegawai swasta ya, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Kemudian ada keragaman budaya ya, seperti bahasa, rumah adat, pakaian adat, tarian, makanan khas ya. Nah, ini merupakan salah satu kekayaan kita juga ya sebagai bangsa Indonesia. Kemudian ada keragaman agama ya. Ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu ya. Nah, inilah semua bentuk-bentuk keragaman sosial yang terjadi di masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada seorang anak sedang menyiram sayur-sayuran dan buah-buahannya. Nah, jadi manusia itu selalu berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Jadi sejak dahulu manusia itu terus belajar memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya. Dengan kemampuan yang dimiliki, manusia mampu mengolah bahan dari alam untuk berbagai kebutuhan hidup. Kemampuan manusia mengelola alam menunjukkan bahwa manusia dapat mempengaruhi alam. Interaksi manusia dengan lingkungannya harus berjalan harmonis ya. Dalam memanfaatkan alam, manusia harus bijaksana ya. Nah, ada contohnya. Nah, di sini ada sebuah keluarga ya sedang bertani dan berternak ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada sekumpulan anak ya sedang menanam pohon kembali ya di hutan-hutan agar menjadi hijau kembali. Nah, jika manusia tidak bijak dalam memanfaatkan alam, maka akan mengakibatkan lingkungan rusak dan terjadi bencana alam. Ya. Nah, di sini ada contoh seorang nelayan menangkap ikan dengan cara yang salah ya, yaitu dengan menggunakan bom ikan ya, sehingga dapat merusak terumbu-terumbu karang ya. Itu adalah tempat tinggal ikan ya. Kemudian plankton-plankton juga mati yang sebagai sumber makanan ikan ya, sehingga dapat merusak ekosistem laut. Kemudian ini contoh kedua ya, ada pembalakan liar atau penebangan hutan secara liar di hutan ya. Nah, jika ini berlangsung terus-menerus dapat berakibat bencana ya, contohnya seperti tanah longsor dan juga bisa terjadi banjir bandang ya, yang seperti terjadi di daerah kita baru-baru ini ya. Nah, kalian perhatikan gambar berikutnya. Di sini ada sekumpulan anak sedang melakukan interaksi sosial ya antara satu dan yang lainnya, kemudian juga melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar ya. Nah, keragaman tentu kita temui dalam interaksi sosial ya. Nah, keragaman tersebut dapat berupa perbedaan suku, budaya, agama, dan jenis kelamin. Perbedaan dalam berinteraksi sosial harus disikapi dengan bijak. Nah, meskipun berbeda satu sama lain, kita harus memiliki sikap toleransi terhadap orang lainnya. Toleransi itu merupakan contoh sikap menerima keragaman di masyarakat. Nah, sekarang Pak Guru tanya ya, apakah di antara kalian ada yang tahu artinya toleransi? Ya, toleransi adalah sikap menerima, menghormati, dan menghargai perbedaannya. Itu adalah toleransi ya, sikap menerima dan menghormati dan menghargai perbedaan yang terjadi di dalam masyarakat kita ya. Nah, kemudian ini bentuk-bentuk toleransi terhadap keberagaman ya. Yang pertama itu saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat ya. Karena kita sebagai manusia itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, pemikiran yang berbeda-beda. Nah, kita itu harus saling menghargai, menghormati pendapat yang berbeda itu. Kemudian tolong menolong tanpa memandang individu ya. Jadi kita menolong itu tidak melihat latar belakangnya ya, dari agama, suku, budaya, atau ras ya.
Kemudian tidak memandang rendah suku atau budaya lain ya. Nah, kenapa? Karena waktu kita lahir itu kita tidak meminta di mana suku kita dilahirkan atau budaya di mana kita dilahirkan ya. Jadi kita tidak boleh memandang rendah suku atau budaya orang lain ya. Kemudian berteman tanpa membedakan suku, agama, dan ras ya. Nah, setelah itu menjaga ketenangan di sekitar tempat ibadah ya. Toleransi sangat diperlukan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sikap toleransi diperlukan untuk menciptakan kerukunan, meningkatkan rasa persaudaraan, dan rasa nasionalisme. Nah, sekarang kalian perhatikan iklan berikut ya. Di sini ada sebuah iklan ya dengan kata-kata yang singkat, padat dan jelas ya. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional ya. Dan gambarnya pun itu sesuai dengan tema yang diangkat. Nah, dari iklan ini kita akan menemukan kata kuncinya ya, yaitu ajakan untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa ya. Nah, dari kata kunci ini kita bisa menentukan bahwa ini bukan iklan produk atau layanan jasa ya. Nah, jadi iklan ini termasuk jenis iklan. Ya, benar ya. Ya, iklan di samping ini adalah termasuk iklan layanan masyarakat ya. Nah, karena di sini ada ajakan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ya, contohnya seperti kemarin ya tentang ajakan sarapan sehat, itu iklan layanan masyarakat. Atau iklan untuk mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ya. Nah, itu semua dinamakan iklan masyarakat ya. Nah, beda dengan iklan produk atau jasa layanannya, yang ditawarkan itu produknya atau jasa pelayanannya. Nah, iklan layanan masyarakat ini merupakan salah satu jenis iklan yang berisi ajakan melakukan kegiatan positif ya, artinya kegiatan yang baik, yang bagus ya. Kemudian ciri-ciri iklannya, yang pertama itu selalu bertema sosial. Kemudian biasanya itu berukuran besar ya, ini tujuannya agar mudah dilihat oleh masyarakat banyak ya. Kemudian berisi ajakan atau informasi yang bersifat umum ya, artinya untuk banyak orang. Dan terakhir itu ditujukan kepada masyarakat luas. Nah, kemudian ada tugas 1 ya untuk kalian, itu di halaman 23 ya. Nah, contohnya misalnya yang pertama ya, interaksi yang dilakukan. Siswa kelas 5 menanam sayur di kebun sekolah. Kemudian interaksi dengan lingkungan hidupnya itu berinteraksi dengan tanah dan sayur-sayuran ya atau tumbuhan. Kemudian interaksi sosialnya yaitu antar kelompok siswa kelas 5. Kemudian ini tugas 2 ya di halaman 31. Nah, kalian perhatikan pertanyaannya 1-3 untuk mengisi kolom-kolom iklan A dan iklan B. Kemudian batas kumpul tugas ini tuh sampai hari Selasa tanggal 14 September 2021. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan selamat pagi.